Membuat efek jera kepada masyarakat yang melanggar rambu lalu lintas, Satlantas Polresta Malang Kota memberikan sanksi sosial bagi pelanggar rambu lalu lintas. Masyarakat yang melanggar rambu lalu lintas akan dibuatkan video permintaan maaf dan ditampilkan di sejumlah videotron di Kota Malang. Saya mohon maaf karena telah Cara unik dilakukan oleh Satlantas Polresta Malang Kota bagi para pelanggar rambu lalu lintas, yakni dengan menampilkan video para pelanggar di videotron. Warga yang terjaring razia karena melanggar rambu lalu lintas akan membuat video permintaan maaf dan kemudian ditayangkan di sejumlah videotron yang ada di Kota Malang. Penayangan video warga yang melanggar ini merupakan sanksi sosial bagi para pelanggar rambu lalu lintas. Kasat Lantas Polresta Malang Kota, AKP Yopi Anggi Krisna menjelaskan dengan pembuatan video yang dilakukan oleh anggotanya, ada sisi edukasi yang ingin disampaikan. Selain itu, dengan menampilkan video tersebut, ada efek jera bagi pelanggar agar tidak mengulangi kesalahan. Para pelanggar yang ditayangkan di videotron adalah mereka yang kedapatan menggunakan knalpot tidak standar dan beberapa pelanggar lalu lintas yang lain. Melalui inovasi tersebut, Satlantas berharap angka pelanggaran lalu lintas di Kota Malang bisa ditekan. Dengan turunnya pelanggaran, maka angka kecelakaan lalu lintas juga diharapkan berkurang. Selama ini untuk Satlantas yang biasanya melakukan penindakan dalam bentuk tilang, kita rubah metodenya, yaitu menggunakan Dikjasa dulu. Kita himbau masyarakat dulu. Namun tata cara penghimbauan adalah kita membuat video, ya. Masyarakat Kota Malang yang melanggar, kita hentikan kendaraannya, kita berikan himbauan bahwa Anda melanggar pasal sekian, Anda melanggar rambu, Anda melanggar penggunaan spesifikasi teknis, contohnya adalah knalpot blok. Nah, warga tersebut atau masyarakat tersebut kita kumpulkan jadi satu, kemudian kita arahkan untuk membuat video permintaan maaf bahwa dirinya mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahannya yang kedua kali atau ketiga kalinya, serta menghimbau kepada masyarakat agar tidak mencontoh atau tidak meniru perbuatannya. Simon Alfredo melaporkan. Pemberlakuan PPKM darurat berhasil menekan kasus kematian pasien COVID-19 di Kota Malang. Terbukti selama 2 bulan pemberlakuan PPKM darurat, kasus kematian pasien COVID-19 di Kota Malang turun hingga 75%. Kasus kematian di Kota Malang akibat COVID-19 saat ini mulai menunjukkan tren penurunan. Kasus kematian COVID-19 turun hingga 75%. Turunnya kasus kematian COVID-19 ini tidak terlepas dari dampak pemberlakuan PPKM darurat yang sudah berjalan hampir 2 bulan dan berhasil menekan angka kasus persebaran dan kematian akibat COVID-19. Kepala UPT Pemakaman Kota Malang, Takruni Alpwar mengatakan bahwa kasus kematian COVID-19 di Kota Malang sejak Agustus kemarin turun hingga 75% dari sebelumnya yang meningkat dan mencapai 100% lebih. Sementara itu, turunnya kasus kematian akibat COVID-19 ini per hari sebanyak 7 jenazah COVID yang dimakamkan oleh petugas pemusalaran UPT Kota Malang. Baik, alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT untuk akhir-akhir ini sudah ada penurunan sangat drastis, hampir 75% penurunannya. Namun demikian karena pandemi ini masih belum akhir, mohon tetap kewaspadaan kita harus tetap dilaksanakan, prokesnya tetap dijaga supaya benar-benar Kota Malang khususnya bisa bebas daripada pandemi ini. Penurunan terjadi mulai kapan Pak dan angkanya rata-rata per hari berapa pemakaman COVID? Ini rata-rata ya masih angka 7 lah, masih angka 7. Padahal kemarin saat ramai sudah berapa Pak rata-rata Pak? Rata-rata itu 27 kalau diteruskan. Pak, itu terjadi mulai tanggal berapa Pak? Tanggal 10 Juli ya, mulai ada peningkatan itu. Untuk penurunannya mulai tanggal berapa Pak? Penurunan kita lihat itu mulai 20 Agustus sudah menurun. Sudah ada tanda-tanda penurunan. Itu untuk pemakaman dengan protokol COVID itu positif atau probable atau seperti apa Pak? Nah, kalau di saya kan tidak melihat itu positif, kemudian probable. Sebagai yang penting keputusan rumah sakit yang disampaikan ke PSG, yang kita terima informasi kan dari PSG, itu harus prokes ya kita laksanakan.
Simon Alfredo melaporkan. Akibat stok melimpah di pasaran, harga cabai di tingkat petani turun drastis. Turunnya harga cabai ini dikeluhkan para petani karena hasil panen dipastikan tidak akan bisa menutupi biaya pengeluaran dan petani akan mengalami kerugian. Sudah sejak beberapa hari yang lalu, harga jual cabai di tingkat petani di beberapa wilayah di Jawa Timur mengalami penurunan, tidak terkecuali di Malang Raya. Turunnya harga cabai ini diduga karena melimpahnya stok di pasaran. Kondisi ini berdampak pada anjloknya harga cabai di tingkat petani. Padahal, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan semakin besar, terutama untuk obat-obatan. Turunnya harga cabai ini memberatkan para petani dengan harga jual sekarang yang dipastikan modal yang dikeluarkan tidak akan kembali. Menurut salah seorang petani di Karangploso menjelaskan, tidak tahu pasti mengapa harga cabai bisa anjlok, padahal biasanya relatif stabil dan bahkan sering naik drastis. Di lokasi lahan pertanian, sisa hasil panen sebelumnya masih lumayan banyak dan berharap harga tidak terus turun dan bisa naik kembali. Sementara di tingkat pedagang, harga cabai kecil maupun cabai besar dijual di kisaran 10 ribuan per kilogram. Dengar-dengar turun ya? Cuma 3.000. Yang mana Pak itu? Yang besar Cabai besar ya, keriting ini ya? Iya. Kalau yang kecil cabai rawit? 7.000. 7.000 Pak. Iya. Sejak kapan turunnya itu Pak? Hah? Sejak kapan turunnya? Sudah Berapa hari? berapa hari kemarin ya? Berapa hari kemarin Pak? Iya. Pak, kira-kira pengaruh apa kok harga sampai bisa turun betul Pak? Harganya? Iya kok bisa turunnya anjlok betul? Oh, enggak tahu ya. Banyak dari yang panen? kiriman jauh-jauh itu pasti ada malah. Yang masuk Pak berarti iya. ya? Pak, kalau untuk harga 3.000 apa 7.000, gimana modal Pak kalau sudah gini? Iya, kembali. modalnya banyak ya, enggak kembali modalnya. Nggak kembali Pak ya? Iya dah. 3.000 Pak ya, hanya 3.000? Iya, 3.000. Di tingkat petani Pak ya? Iya. Berarti nggak kembali modal kalau sudah gini Pak ya? Hah? Nggak kembali modal. Modalnya ya hilang apa? Berat kalau harga segini? Harga jual 3.000 berat ya? Ya berat ah. Kembalinya enggak ada. Oke. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Turunnya level PPKM Malang Raya dan akses jalan menuju Kota Batu semakin terbuka. Wisata petik apel kembali dibuka walaupun pengunjung masih sangat sepi. Untuk ketersediaan apel di kebun masih ada walaupun mulai terbatas. Turunnya level PPKM dari 4 ke 3 untuk Malang Raya dimanfaatkan oleh para penyedia jasa wisata petik apel untuk kembali beraktivitas setelah sempat tutup dan tidak beraktivitas pada masa PPKM darurat. Saat ini, perlahan usaha wisata petik apel kembali mulai dibuka secara terbatas dan jumlah pengunjung masih sangat minim. Usaha wisata petik apel ini sangat membantu petani karena harga jual apel seringkali turun sehingga biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pemasukan hasil panen. Dengan usaha wisata petik apel ini, harga jual apel lumayan terbantu untuk mengurangi kerugian yang dialami petani. Namun sayang, akibat pandemi dan PPKM yang terus berlanjut berdampak pada sepinya pengunjung dan bahkan dalam beberapa waktu harus terhenti. Menurut salah seorang penyedia jasa wisata petik apel menjelaskan kondisi dulu dan sekarang sudah sangat jauh berbeda, terutama saat pandemi, khususnya jumlah pengunjung. Saat ini mereka hanya bisa bertahan dan berharap wisata petik apel ke depan ada peningkatan seiring dengan semakin membaiknya penanganan COVID-19. Di lokasi pos informasi petik apel dan rest area Sidomulyo terlihat sepi kunjungan dan kendaraan yang parkir. Berbeda dengan pada kondisi normal, banyak bis yang parkir dan penumpang berganti dengan mikrolet menuju ke kebun-kebun apel. Ya, untuk PPKM sekarang ini memang benar-benar sepi. Gitu loh. Baru kemarin ini dibuka itu pun pengunjung masih jarang. Masih jarang Pak? Iya. Ini tadi aja saya nganter hanya 4 orang. 4 orang Pak? Iya. Mulai pagi sampai siang. Biasanya ya rame sih. Tapi selama PPKM darurat kan tutup dulu ya? Iya. Darurat. Ini memang terpaksa dibuka aja. Gitu loh. Ya terpaksa karena perut. Urusan perut. Oh gitu Pak ya? Iya. Jadi tapi masih ada walaupun 1-2 Pak ya? Iya. Masih 2. Tapi untuk stok apelnya sendiri Pak, kan kawasan sini sudah mulai agak-agak jarang kelihatan di Tulungarejo. Kalau stok apel itu pasti ada. Pasti ada. Tapi enggak berani buka lebar-lebar kayak dulu. Ya. Tapi sekarang cuma sedikit aja. Iya, Sedikit iya. aja ada habis 1 bulan. Terbatas Pak ya berarti? Iya, sampai besok kadang. Oh gitu Pak ya? Iya. Ini aja udah kuning-kuning. Apa? Baru kemarin.
Untuk harga peti apel sekarang berapa? Ada kenaikan nggak? Kalau untuk peti apelnya ya masih stabil Ya. seperti dulu, jadi untuk tiketnya masuk itu 25. 25 Pak ya. Hasil petiannya sendiri itu nantinya ditimbang per kilonya 30. Oh, Semua jenis, semua gitu Pak ya. Jadi sekarang masih sepi tapi sudah mulai. Iya. Ini kalau level bisa turun, bisa mungkin kalau bisa tadi buka masih bisa Pak ya, mungkin optimis Pak ya ke depannya. Iya. Bisa ada peningkatan. Iya. Ya mungkin kalau sudah dibuka mungkin ya orang sudah jenuh ya, ramai lagi. Bisa ramai lagi, Iya. jenuh di rumah Iya. soalnya Pak ya. Kan jenuh. Iya. Kalau sekarang bertahan aja Pak ya. Iya. Bertahan. Iwan Hikmawan melaporkan. Guna meningkatkan pelayanan masyarakat di Kepolisian Resort Kota Batu, Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono Wibowo meresmikan Gedung Pelayanan Terpadu atau SPKT. Selain meresmikan SPKT, Kapolres juga meletakkan batu pertama pembangunan gedung serbaguna dan lapangan tembak di Polres Batu. Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono Wibowo Kamis siang meresmikan Gedung Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Wisaksana Legawa. Peresmian Gedung Pelayanan Terpadu ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kapolres Batu. Selain itu, peresmian Gedung Wisaksana Legawa ini juga ditandai dengan pengguntingan pita oleh Kapolres Batu AKBP Catur Cahyono Wibowo. Selanjutnya, usai meresmikan Gedung Sentra Pelayanan Terpadu, Kapolres Batu juga meletakkan batu pertama pembangunan gedung serbaguna. Peletakan batu pertama, selain dilakukan Kapolres sendiri, juga dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Pemukiman Rakyat Kota Batu. Kapolres Batu menjelaskan, tujuan Gedung Pelayanan Terpadu sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan untuk mencapai WBK atau wilayah bebas korupsi. Tidak hanya mendirikan gedung serbaguna, Polres Batu juga akan memiliki lapangan tembak di lingkungan Polres Batu. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan lapangan tembak oleh Kapolres Batu. Pagi hari ini kita Polres Batu meresmikan Gedung Wisaksana Legawa, di mana gedung ini 2 lantai. Di lantai pertama sebagai penjagaan maupun SPKT, yaitu Sentra Pelayanan Terpadu, yang dimana di situ untuk penerimaan aduan laporan dari masyarakat. Untuk di lantai 2 merupakan command center, di mana di atas di lantai 2 ini akan digunakan sebagai tempat command centernya Polres Batu. Di situ menaungi daripada 110, etle, dan untuk juga ke depan berbagai aplikasi yang ada di Batu ini, mulai dari Apel Batu, 1000 Mata, website Polres Batu, websitenya KTS, maupun ke depan ini kita akan bangun sistem di mana akan kita buat panik button, dan insya Allah akan segera terlaksana, tinggal dipasang perangkatnya. Dan untuk melihat mobil patroli, kegiatan masyarakat juga di atas semuanya. Jadi merupakan sentral data juga yang ada di Polres Batu. Dengan adanya big data yang kita buat, sehingga penyimpanan data maupun kebutuhan untuk kita melihat apa yang diperlukan langsung dapat dilihat di atas. Yanto Yancong melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Persiapan atlet Puslatda Paralayang Provinsi Jatim untuk PON Papua sedikit terganggu dengan kondisi kontur landing Songgo Maruto Songgokerto Batu yang tidak rata dan banyak lubang. Kondisi ini rentan membuat atlet maupun wisatawan yang menikmati wisata tandem paralayang cedera. Tak hanya itu, mulai banyaknya bangunan di sekitar area landing juga membuat space lintasan landing menjadi kurang luas dan ideal. Paralayang seakan sudah menjadi ikon olahraga populer di Kota Batu. Bahkan sejumlah atlet nasional juga lahir dari Kota Batu. Namun persiapan atlet Puslatda Paralayang Provinsi Jawa Timur atau Jatim untuk PON Papua
sedikit terganggu dengan kondisi kontur landing Songgo Maruto, Songgokerto, Kota Batu yang tidak rata dan banyak lubang. Kondisi ini rentan membuat atlet maupun wisatawan yang menikmati wisata tandem para layang cedera. Tak hanya itu, mulai banyaknya bangunan di sekitar area landing juga membuat space lintasan landing menjadi kurang luas dan ideal. Demi keamanan atlet Puslatda Paralayang Provinsi Jatim, pelatih Puslatda Paralayang Provinsi Jatim untuk PON ke-20 Papua 2021, Sugeng Santoso menjelaskan bahwa sejak 2 bulan yang lalu pihaknya terpaksa memindahkan lokasi landing paralayang yang dipergunakan tim paralayang Jatim berlatih. Lokasi landing paralayang digeser 100 meter lebih ke barat dari lokasi awal landing Songgo Maruto, Songgokerto, Kota Batu, agar area landing lebih rata dan aman digunakan sebagai titik pendaratan. Sugeng menambahkan, karena area landing terbatas, sejak 2 bulan terakhir pihaknya meminjam tanah milik Ponpes Al-Izzah untuk sementara dalam rangka persiapan PON 2021 yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. Selain karena untuk keamanan, karena kondisi landing yang lama terlalu mepet dengan rumpun bambu dan jurang. Jika terjadi angin selatan atau angin timur akan mengakibatkan terjadinya turbulensi yang bisa mengancam keselamatan atlet paralayang. Ini kita pindah sekitar 2 bulan yang lalu, ya kalau sekarang Agustus berarti bulan Juni, ya kita pindah, kita pinjam tanahnya Al-Izzah untuk sementara dalam rangka persiapan menuju PON 2021 di Papua bulan Oktober mendatang. Kenapa Pak dipindah Pak? Ya karena memang tempat kita yang lama itu sebenarnya kurang ideal untuk latihan terkait dengan safety ya, karena tempatnya terlalu dekat dengan bambu dan juga terlalu mepet dengan perengan atau jurang, sehingga kalau terjadi angin selatan di sini akan turbulensi, angin timur juga turbulensi. Dan yang terpenting kalau ketinggian overshoot atau kebablasan, kalau di sini kan masih bisa di lapangan. Tapi kalau di sana begitu ketinggian kebablasan, kita akan di jurang-jurang itu dan di pohon-pohon bisa nabrak rumah, dan itu sudah beberapa kali terjadi atlet mendarat di atap rumah di bawah itu. Sementara itu, Ketua Umum KONI Kota Batu, Dr. Andes Mahfud membenarkan bahwa kondisi area landing paralayang sudah kurang layak. Pihak KONI Kota Batu akan mencari solusi terbaik terkait hal ini. Bahkan sebelum adanya pandemi COVID-19, pihak Pemkot Batu sudah melakukan survei untuk memperluas area landing paralayang di lapangan Songgo Maruto. Bahkan nantinya KONI berencana akan membuat area landing paralayang yang dipadu dengan lapangan bola sehingga memiliki nilai kebermanfaatan yang lebih. Yanta Yancong melaporkan.